Ya, kalau Anda lihat Pak, bisa ya menentukan persamaan yang sangat penting ya. Jadi di situ Anda dengan bukan ya, apa namanya, waktu yang dibutuhkan ya, waktu yang dibutuhkan. Yang ini merupakan fungsi dari temperatur ya. Jadi kita bisa menentukan kalau temperatur dari fluid apa namanya material solid tadi mencapai temperatur tertentu, waktunya berapa? Atau juga theta per theta i ya. Theta per theta i atau T dikurangi T fluida ya. Temperatur inisial dikurangi ini juga merupakan fungsi dari ada waktu di sini ya. Jadi dari persamaan itu Anda juga sangat bisa menentukan ya, bisa menentukan proses transiennya. Yang Anda tertarik ya silakan. Jadi bisa juga yang Anda ketahui justru waktunya, bisa Anda lihat apa namanya temperaturnya. Ya. Ini mungkin di slide ini juga saya tambahkan tentang time constant. Jadi Anda silakan dipelajari lagi ya. Mungkin tidak banyak kita bahas di sini. Bagaimana thermal time constant? Jika ingin kita tertarik untuk menentukan time constant dari proses thermalnya tadi, Anda juga bisa menggunakan analogi dari sistem elektrik. Ya, masih ingat ya? Dalam sistem elektrik, Anda bisa menggunakan bahwa time constant itu adalah perkalian antara resisten dengan kapasitansnya dalam sebuah rangkaian. Ini juga sama di sini ya, time constant adalah resistennya kan di sini dan thermal konveksi ya. Hambatan thermal konveksi ya 1 per HAS dikalikan dengan di sini kapasitannya adalah rho dikalikan V atau M dikalikan C-nya. Jadi di situ. Sehingga pada saat T sama dengan atau waktunya sama dengan time constant secara thermal ya. Nanti kita lihat adalah ini adalah theta per theta I-nya punya nilai 36,8 ya. Ya, sehingga seperti itu. Ini bisa Anda pelajari di sini. Ini rangkaiannya adalah capacitance, ya di sini ada capacitance. Di sini adalah HS. Ini menentukannya di mana? Ini tadi dari persamaan tadi ya, dari persamaan tadi. Ya, saya kira saya tidak bahas detail di sini ya. Nah, sehingga kembali ke sini. Jadi kita sudah bisa mendapatkan dua persamaan sebenarnya. T sama dengan atau theta per theta I sama dengan ini. Tapi validitas dari persamaan ini seperti apa? Validitasnya seperti apa? Validitas ya. Atau kitanya bagaimana Anda menjamin bahwa persamaan itu valid kita gunakan? Ya, ya maka gimana jawabannya? Wah, kita gunakan saja Pak, yang tahunya itu boleh juga, tapi ini bukan jawaban yang tepat ya tentunya. Jadi ya kita harus menguji apakah asumsi yang kita gunakan di awal tadi valid atau tidak. Asumsinya apa tadi? Asumsinya adalah sekali lagi kalau saya gambar misalkan dalam sebuah apa namanya sistem gitu ya. Oh ini kok miring ya, mungkin jadi bingung nanti. Mungkin saya ulangi lagi ya. Ya, misalkan ini. Jadi kita lihat asumsi kita kan tadi seperti ini ya. Misalkan ini saya gambarkan dalam sebuah plane wall ya, biar Anda mudah membayangkan. Kalau bola mungkin agak susah. Kan asumsinya tadi Anda lihat prosesnya ya, kalau sebuah proses transien ya, proses ini kan di sini konduksi ya. Di dalam materialnya kan konduksi, di sini konveksi ya. Nah, kan asumsinya seperti ini ya. Dalam misalkan T atau T sama dengan 0 seperti ini ya. Kemudian T yang berikutnya ya, T1 misalkan ya, waktu yang satu kan di sini ya, dan seterusnya. Artinya apa? Kalau di sini 100, di sini misalkan 95, di sini 94 dan seterusnya. Artinya di dalam material solid ini tidak ada distribusi temperatur konstan kan? Asumsi kita kan seperti itu. Betul nggak? Betul ya. Bisa jadi sebenarnya realitasnya mungkin tidak seperti itu. Jadi ada distribusi temperatur seperti ini ya. Distribusi temperatur seperti ini atau bahkan distribusinya cukup menarik seperti ini. Nah, ini misalkan T0, T ada fungsinya di sini ya. Realitanya seperti itu. Pasti kan dia ada distribusi temperatur sepanjang itu.
Tetapi asumsinya tadi idealnya seperti ini. Nah, ini bagaimana cara menguji validitasnya? Nah, salah satu metode yang dikenal juga dijelaskan di textbook dan dikenal luas adalah, oh berarti kalau di sini kan ada dua proses heat transfer ya. Ini Q secara konduksi, Q secara konveksi. Kemarin sudah kita kenal, masing-masing ada hambatan thermal konduksi ya. Ini juga ada hambatan thermal konveksi. Nah, karena ada dua proses itu, kita lihat hambatan thermal konduksi dengan hambatan thermal konveksi, kita bandingkan. Nah, jadi itu. Kalau menurut Anda, sekali lagi, kalau prosesnya di sini lurus seperti ini, tidak ada distribusi temperatur, hambatan thermal konduksinya kecil atau besar yang dibutuhkan? Besar, kecil ya. Gimana nih? Coba Anda cek. Kira-kira kalau biar lurus seperti itu, hambatan thermal konduksinya besar atau kecil? Ya kecil ya. Kan nggak ada seolah-olah jalan tol ya. Jadi temperaturnya mencapai pinggir di sini hampir nggak ada sama sekali. Nah, jadi makanya nanti kita lihat ya. Jadi konsepnya adalah bagaimana kita menguji validitas, apa namanya uniform ya secara spasial tadi ya. Nah, ini kok terganggu. Kita akan menguji validitas apa namanya uniform, spatially uniform di sini ya. Spatially uniform temperatur mestinya ya dengan konsep hambatan thermal konduksi dan hambatan thermal konveksi. Ya, tentunya salah satunya adalah dibandingkan ya. Misalkan bagaimana hambatan thermal konduksi ya, kita bandingkan dengan hambatan thermal konveksi. Ini yang ide yang sudah dikemukakan di dalam kuliah kita nanti ini. Jadi bagaimana kita menguji itu? Nah, sekali lagi, sini adalah validitas alam kapasitas metode. Ya. Nah, ini sekali lagi ya, sebagai gambaran. Nah, ini tadi ya. Jadi kita bandingkan ini perpindahan kalor konduksi ya. Perpindahan kalor konduksi di dalam material solid ya, otomatis K dikalikan A. Ini kalau kita menggunakan seperti ini ya. Dengan L-nya adalah ini ya. Kemudian luasannya seperti biasa ya. Nah, seperti ini. TS1, TS2 ya, di sini TS1, di sini TS2. Kemudian dibandingkan dengan perpindahan kalor konveksi ya ke sekitarnya. Jadi otomatis ya TS2 ke lingkungannya di sini ya, lingkungan. Ya, jadi idenya itu sehingga kalau kita ingin mendapatkan ya delta T ya, delta T pada konduksi, delta T pada konveksi ya. Ini juga akan sama dengan L per KA 1 per HA atau ini hambatan thermal konduksi dibagi dengan hambatan thermal konveksi ya. Nah, jadi kalau Anda lihat ya di sini ya, L per KA konduksi L per KA ya. Dibagi dengan 1 per HA. Masing-masing bisa kita ini. Nah, sehingga jadi ini H L-nya ya per K ya. Konduktivitasnya konduktivitas dari solid ya. Nah, ini disebut angka Biot number ya, atau angka Biot, angka tak berdimensi. Kalau Anda cek itu tak berdimensi. Nah, ini dulu apa namanya? Pak Biot ini mengajukan konsep ini. Jadi sini sangat berterima kasih kepada beliau sehingga kita bisa menganalisis apakah asumsi lam kapasitas metode itu bisa dipakai. Ya. Apakah nanti kita lihat menurut Anda untuk kita bisa menggunakan lam kapasitas metode Biot number-nya harus kecil atau besar? Besar. Oh, itu yang di belakang itu kok bisa besar ya. Anda lihat di sini. Nah, Anda lihat di sini tadi ya. Kecil berarti kecil sebagai besar harus kecil. Nah, kita lihat nanti kalau digambarkan seperti ini ya. Ini kira-kira proses apa yang pertama misalkan ya. Yang ini berarti kan Biot number-nya kecil ya. Biot number-nya kecil tadi. Karena hambatan thermal konduksi ya dibagi dengan hambatan thermal konveksinya harus kecil ya. Nah,
Kalau kecil berarti dia kurang dari 1. Nah, kurang dari 1 artinya yang konveksinya jauh lebih besar ya. Kalau ini mungkin yang seimbang ya. Jadi hambatan termal konduksi proporsional atau besarnya proporsional dengan hambatan termal konveksi. Jadi hampir sama dengan 1. Kalau di sini justru jauh lebih besar dari 1. Jadi hambatan termal konduksi jauh lebih besar daripada hambatan termal konveksinya. Mana yang akan kita gunakan untuk menguji ya tentunya proses kita tadi asumsinya kan mendekati yang ini. Nah, mendekati yang ini. Nah, jadi kita cek apakah rasio antara hambatan termal konduksi dibandingkan dengan hambatan termal konveksinya itu kecil. Ya, jauh lebih kecil daripada 1 tentunya. Jadi itu untuk mengujinya. Nah, ini tadi sekali lagi disebut dimensionless number atau angka tak berdimensi, biot ya, biot. Bacanya bio ya. Nanti Anda cek ya. Kemudian kita tuliskan dalam seperti bio number sama dengan HL per K ya. Atau dan seterusnya. Jadi di sini catatannya ya. K adalah thermal conductivity dari solid ya. Dari benda padatnya, jadi material padatnya. Bukan dari fluid ya. Nah, nanti di PKM 2 ya. PKM 2 akan ada juga Nusselt number. Nah, ini bisa kita tuliskan juga HL per K.